Om Indro, Iya. thank you lo udah mampir. Iya. Ya diundang. Bukan kahon. Enggak. Apa? Enggak tahu apa. Dibilang meja tapi begini-begini. Ini kalau naruh air bisa tumpah. Bisa. Enggak, makanya disusunnya begini. Satu sama gini. Oh, emang untuk 2 orang. 2 orang. Tadi kopinya kok belum datang ya? Sebenarnya lo mau ngasih nggak sih? Mau, tapi belum jadi. Oh. Tapi ngomongin kopi gimana masalahnya kemarin? Yang warkopi udah beres dong? Udah aman. Udah aman kan? Udah. Dengan jalur damai kah? Kalau damai kan ada kemauan dari lo, ada kemauan dari kita gitu kan? Iya. Gini. Ya nggak mungkin ada damai orang lo nggak punya kemauan gitu, kemauannya justru kita nungguin gitu kan? Oke. Gitu. Berarti tapi overall udah nggak lu pikirin lagi om? Overall apa sih? Overall tuh intinya? Oh intinya. Udah nggak lu pikirin? Ya let's say begitulah. Oke. Iya. Tapi tadi off the record gue juga banyak belajar ya. Iya. Ternyata gue kan juga mungkin suka ini buat pelajaran orang ya. Banyak orang yang meniru-niru orang. Itu bukan cuman masalah nama ya, Iya. tapi image. Iya. Let's say gue ngikutin gayanya si B. Yang let's say dia juga udah meninggal. Gue ngefans banget sama dia. Akhirnya gue pengen kayak dia. Gue ikutin rambutnya, jokesnya. Iya. Itu gue salah. Enggak. Selama dia nggak daftarin image itu. Ini kan yang jadi masalah. Lembaga warkop itu gue serain nama Warkop DKI atau Warung Kopi DKI Dono Kasino Indro yang sudah aku daftarkan dari tahun 2004. Bahkan kalau untuk dengan nama kami, bukan nama anak-anak kami, udah dari tahun 86. Iya. Gitu ya. Nah itu masalahnya. Oke. Kalau saja kita nggak punya hak kekayaan intelektual itu, nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa gue ikutin ya? Nggak apa-apa. Oh, sah-sah aja? Sah-sah aja. Bahkan kami pun, lo ngikutin nggak ada masalah. Iya. Selama lo tidak seolah-olah ada di brand itu gitu. Oke. Gitu. Itu pembelajaran banget tuh buat semua orang ya? Justru itu, gue juga kepengen guenya berfungsi sebagai edukator. Mengedukasi itu bukan meruncingkan, enggak sama sekali gitu. Karena aku juga udah nggak megang. Yang megang ahli warisnya warkop, bukan gue lagi gitu. Oke. Gitu. Om Indro, gue kan baru dengar kabar lu. Gue senang banget ya. Lu tuh sama gue juga seneng begitu. Wah, onat gitu. Lu tuh aktif banget om main filmnya. Aktif banget sih. Di usia lu yang sudah tidak lagi muda ya. Lu ngiri? Enggak. Maksud gue beberapa tahun, 2 tahun belakangan tuh selalu deh di film bioskop. Apalagi sebelum pandemi. Om Indro gitu. Gue cuma mau nanya satu, lu nggak capek ya? Bukan soal capek, gue murah. Gak percaya. Legenda. Kalau mahal gue kagak sering. Gue murah. Enggak dong. Lu mau kontrak gue? Telepon panapin. Enggak, tapi beneran deh. Di usia gue aja di umur 30, gue udah sempat ngobrol sama bini gue. Wah kayaknya kalau umur gue 45, udah gak kuat gue ikut syuting pagi gitu. Gue suka amazed om sama lo. Lu dari umur nunggu berjam-jam, sampai dulu kita nunggu jam 3. Vibes lu tuh bagus terus om. Kayak lu tuh selalu, udahlah gitu loh. Malah gue karena suka jelek. Ini gue mau ngomong bercanda apa enggak? Enggak. Oh nah. Gue ngomong serius nih lo ketawa. Gue nggak bercanda. Gue malah pengen belajar banyak. Jadi gini. Gue kebetulan menjadi artis, katakanlah artis ya nyebutnya. Semenjak gue SMA. Oke. Ya kan. Gue diajak masuk warkop, gitu. Katakanlah itu. Jadi kemudian hidup gue tuh udah di sini. Ya. Dan gue banyak sama warkop yang kemudian mengajarkan aku banyak hal yang filosofis yang harus kita pikirin gitu. Salah satunya adalah profesionalisme. Profesionalisme itu sampai akhirnya kita menyudut. Artinya apa sih? Artinya sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab pada siapa yang menyewa kita, tanggung jawab pada keluarga, kita nyari duit bakal keluarga, tanggung jawab bakal fans, tanggung jawab buat penonton, dan terlebih lagi semuanya tanggung jawab pada Tuhan yang memberikan kesempatan ini gitu. Oke. Aku pikir semua agama pasti akan
berpikir itu gitu. Dan salah satu bentuk rasa syukurnya adalah memelihara ini semua. Sebagai contoh ya analoginya, lu gue kasih ballpoint. Ya. Mereknya apa? Berapa mereknya misalnya Pilot. Hah? Pilot. Pilot. Woi, pilot. Pirate. Bukan temin masuk. Bukan. Ya pokoknya ilah. Iya. Pilot. Pilot misalnya. Jadi lo. Jadi promo lo. Pilot misalnya. Biasa. Ya. 10 tahun kemudian lo ketemu gue. Iya. Lo nulis gitu. Bahkan gue nggak tahu itu pilot itu gue kasih gitu. Tiba-tiba lo bilang, lo ingat ini nggak? Ya nggak inget lah, cuma sekedar bolpen gitu. Tapi lo bilang, ini 10 tahun yang lalu lo kasih sama gue. Dan ini masih gue rawat. Gitu. Sampai sekarang masih gue pakai. Nah, itu rasa syukur yang sebetulnya menurut aku. Itu rasa terima kasih yang sebetulnya. Nah begitu juga kami menganggap itu kepada Tuhan kami. Ya kan, Tuhan kita sebetulnya sama, tapi artinya gue mau menjelasin keputusan kami itu. Nah, salah satunya adalah profesional. Nah, oleh karena itu, profesionalisme itu bukan hanya sekedar ya gue datang tepat waktu, tapi juga dengan strategi. Gue memang kelihatannya ada di mana-mana sekarang. Tetapi aku nggak pernah double, aku nggak pernah apa ya yang aku nggak kuat gitu ya, stripping, enggak. Jadi dengan batas kemampuan gue. Cuma memang kebetulan itu kan sekarang gini, gue sama lu aja udah berapa tahun lalu istilahnya kan, tapi kan belum keluar. Iya. Jadi itu banyak banget. Nah sekalinya keluar nanti ngebrudul. Tok. Iya, padahal itu udah 2-3 tahun lalu gitu yang kita persiapkan gitu. Jadi sebetulnya sih dalam batas wajar seumur gue gitu ya, nggak, bukan yang lo pikir bahwa gue kuat banget kalau sampai malam yang kayak kemarin kita kayak gitu ya gitu. Nah paksa kuat emang udah nggak bisa yang lain. Iya kan? Kalau gue tiba-tiba nggak bisa kan kasihan lu juga, kasihan yang lain. Ada Tora Sudiro. Tapi lu pernah bosan nggak Om sama film? One time gitu, anjing gue bosan banget lagi. Ada sejujurnya ya? Enggak. Sama sekali? Enggak. Oh lu berarti secinta itu ya? Gue mencintai profesi gue. Iya. Tanpa limit waktu tuh berarti ya? Tanpa kapanpun? Limit. Karena menurut gue seorang seniman ketika terus kemudian sudah menjadi seniman, bahkan nafasnya itu karya gitu. Artinya gue ini bukan dalam artian nyombong ya, tapi itu berjalan saja seperti gini, lu mau hargai kayak karya gue, mau enggak kayak gue tetap berkarya. Gitu, jadi kayak nafas, artinya gue menganalogikan itu nafas. Ya, bernafaslah terus kalau lo pengen hidup. Berkaryalah terus kalau lo kepengen jadi seniman, dan kalau lo memang seniman yang utuh gitu. Keren. Siapa? Lu, mungkin lu. Gue. Lu dong Om. Iya. Nah, gue juga pernah ngebayangin kalau nanti gue tua di posisi lu. Lu pernah terpikir untuk picky dalam memilih film nggak? Jadi semakin lu berumur, apalagi lu ya Om, lu picky nggak sih dalam memilih film? Misalnya dikasih skrip, kalau lu nggak cocok, nggak gitu. Walaupun duitnya gede nih. Apa kalau lu tipikal sikat lah. Lu sebetulnya dari sekarang kayak gitu. Sebetulnya kalau lu pikir itu dalam artian prinsip gitu ya. Prinsip? Iya, sebetulnya sampai sekarang kayak gitu. Picky dalam memilih film? Ya. Tapi kan gini, kebetulan kok ya gue dari dulu menjadi guru besar yang walaupun sekarang gue udah sendiri tapi masih ke bawah lah guru besar gitu. Dalam ini aku diajak diskusi dulu nih mengenai cerita ini gitu. Sehingga ya artinya bukan soal picky tapi gue udah langsung campur di situ, nggak milih gue. Gue memberikan ide misalnya apa segala macam. Ya itu lu banget sih. Ya. Dalam proses reading lu pasti maunya begini ya. Kalau itu nggak cocok baru nggak usah lah gitu ya. Iya, kalau bukan nggak ada kebebasan ya, kalau nggak ada ya kemudahan dalam hal itu, gue terus ngukur, wah kayaknya nggak bisa gue nih, ya kan? Karena gini, warkop, dibikinin warkop DKI Reborn, itu gue sadar banget, bahwa yang kayak warkopnya 60%, 30% harus kayak orang yang sekarang, nggak boleh. 60% ya?
kayak warkop. 30% ya? 30 atau 40%, ya artinya 60 sama 70 atau 30-40 itu harus seperti misalnya lo jadi gue, lo 60 tuh sampai 70% harus kayak gue. Tapi lo nggak boleh 100% kayak gue. Oh, kalau 100% Karena ini seni. kopi. Bukan, karena ini seni, Pak. Oke. Ya kan? Secara hakiki itu tetap harus ada nuansa lo di situ. Bagaimana lo menerjemahkan Indro yang 30% itu dengan cara lo, bukan dengan cara Indro. Oke. Inilah seni gitu. Iya. Sama kayak gini. Lagu dari katakanlah George Benson, ya, The Greatest Love of All. Lu kayak suka banget lagu itu ya? Banget, gue banget. Itu lagu yang gue cintai. George Benson. I believe it. Misalnya. Iya. Dibawain sama Whitney Houston. Beda, Pak. Oke. Nggak boleh, Pak. Iya. Dia udah artis besar, yang kemudian bawain lagu artis besar juga, dia nggak akan persis sama ini. Iya. Kalau enggak, dia kayak nggak punya prinsip. Iya. Justru kayak nggak punya prinsip. Iya. Dia akan bikin lagi, menurut dia lebih bagus lagi. Oke. Nah, itulah sebetulnya seni, berkesenian. Itulah berkesenian. Lu jangan pernah kepengen jadi gue. Lu harus lebih gede dari gue. Itu. Wah, keren banget. Gitu. Wah, keren lah, Om. Enggak, benar. Iya, Jangan iya. meledek gitu. Gua nggak ada. Oh, nggak ya? Nggak. Oh, iya. Keren. Oh, emang itu ada di pola mindset lo emang begitu ya? Iya, seperti itu. Oke. Lo tahu kan, nggak ada satupun seniman yang bisa tergantikan, Pak. Walaupun orang itu bisa niru persis. Iya, bener. Iya, jadi lo jangan mimpi. Ya. Kalau mau mimpi sekalian yang gede, Iya. gua harus lebih gede dari dia. Itu gitu. Waduh, motivasi sekali hari ini kita. Kebilangin. Lu sebenarnya ngomong sama siapa sih? Kan depan gue nih. Gini. Ada namanya itu. Berarti namanya itu serem. Iya. Terus gini. Oke. Kalau gue tanya film deh. Film tuh menurut lo apa sih definisi film buat Om Indro? Definisi film adalah sebuah visualisasi dari sebuah cerita. Oke. Ya, ketika lo ngomong cerita kan semuanya bisa. Lo bisa bercerita, lo bisa baca buku, lo bisa dengerin suara. Tapi ketika dibilang film, itu adalah cerita dengan visual. Oke. Ya, itulah film buat gue ya. Iya. Dan lu kan berarti kan merasakan 2, 3, 4 generasi ya? Lu pernah cerita pas kita syuting? Allah, kalau sampai 4 generasi, gua 2 lah. Kan lu berarti syuting 2 lah. 2 lah ya, 2 sampai 3 deh. Lu pernah cerita sama gue, Nat, lu masih enak lu tag ngulang. Dulu gua kalau nge-tag bentak-bentak. Emang bedanya apa sih? Syuting film zaman dulu, zaman lu masih belasan tahun sama sekarang tuh beda banget ya? Satu. Film zaman dulu terpisah antara suara dengan visual. Ya. Oh, jadi nggak ada si boom itu? Nggak ada. Nah, dulu suara dari mana? Masuk studio selama seminggu sampai 10 hari, kita ngisi lips kita. Dubbing namanya. Oh, oke. Iya, itu begitu zaman dulu. Satu. Kedua, film zaman dulu itu kayak orang sekarang motret pakai celluloid. Iya, film itu kayak gitu. Dan itu mahal banget, Pak. Oke. Bahan baku itu mahal banget. Kalau sekarang kan mohon maaf pakai memory card aja kan. Colok komputer. Nah, nanti dari sini dieditnya mau kemana nih? Mau ke celluloid apa mau ke video biasa? Kayak gitu kan sekarang istilahnya gitu. Yeah. Satu. Kedua itu. Jadi mahal banget nih. Zaman Kalau dulu lo sih. ngulang-ngulang, lo ngabisin banyak bahan. Kalau bangsa gue zaman dulu syuting gimana tuh kira-kira? Selesai lo. Selesai. Kelar. Lo jangan jadi artis. Digituin sama produser. Lo jadi produser aja. Baru ngerasain lo duit keluar banyak. Tapi Nggak juga lah, itu kan on proses gitu Iya. loh. Orang sekelas lu deh, Om. Pernah nggak lu dapat cacian makian gitu loh? Dari sutradara. Lu lagi syuting, salam. Kalau gua kan udah pernah kemarin. Pernah dulu ada satu, kalau ini terkenal banget. Sutradara namanya Nawi Ismail. Waduh, itu biangnya galak Betawi. Tapi juga pendidikan Belanda dia. Sepuh gitu. Ya. Itu gua sih nggak terlalu banyak. Kasino Dono. Kenapa? Lu tuh kalau bener-bener marah ya. Ini maaf nih. Anak muda. Lu serius ya?
Lu pikir lu apa, lu jadi artis nama gede segala macam. Nih film harganya lebih mahal dari hidup lu. Lu bayangin gitu, sakit hati nggak lu? Serius lu? Lu dikandung, ngelahirin, lu hitung semua tuh biayanya, terus sampai segede gini, masih mahalan nih film. Itu lu bayangin, lu jatuhin banget. Itu di set? Di set. Anjing. Tapi orang emang begitu, tapi ntar kalau udah dia bercanda lagi, oh dia orangnya riang banget, canda lagi. Tapi kalau udah bete gitu? Iya. Keluar Kalau itu udah, ya? oh keluar deh. Ini maaf nih, ini maaf ya. Maaf, terserah ntar lo edit atau enggak. Oh, nggak tahu Jadi yang mana? ada cewek nih. Gua tahu. Boleh nggak gue cerita? Boleh cerita ya? Ini Ada percaya. cewek. Ini kamera ada sono nih, maaf, biar kelihatan dikit belahan dada. Oh, nggak mau. Nggak kelihatan, cuman sekedar kayak gini supaya belahan doang, nggak kelihatan. Lu juga nggak gede-gede amat gitu. Dibuka tuh. Nggak mau juga. Ganti aja nih. Hiburan gitu, ganti aja. Sedih nggak lu? Sedih Ganti. sih kalau gue. Tete, Di tempat tuh ya? Ngomongnya dong. Tete baru 2, sombong amat. Anjing tuh teteknya 6, 8. Di ler-ler aja. Gitu. Lu bayangin. Gue lagi bayangin perasaan tuh cewek. Itu mah 7 turunan. Nggak terima lah dikitin. Nggak, pada saat itu cewek gimana? Nangis. Ya Allah, jangan nangis. Kita yang lihat kayak gitu juga kita udah melengos-melengos. Kan? Oh gitu. Iya. Itu dikasih sekarang mah nggak ada apa-apanya. Sekarang nggak ada ya? Nggak ada orang yang galak, nggak. Gue ngalamin masih ada yang galak, ada sempat waktu masih bertiga ada lah yang walaupun udah kemari. Ya. Tapi sekarang mah gue ngeliat nggak ada yang galak. Nggak ada yang kayak Nggak gitu. nggak ada yang kayak bawa-bawa gitu. masalah hidup. Lahir berapa? suruh dikalkulasi lo, bayangin lo dari lahir lo bidan berapa, ini berapa segala semua, susu lo berapa segala semua, sampai marah sampai begitu dikalkulasi, sampai lo gede sekolahnya segala macam, masih mahalan nih film. Gokil. Berarti lu udah biasa kena didikan itu yang sekarang biasa aja. Ternyata gini. Berarti buat lu Nggak, sekarang lo mau nanya apa sih? Udah, kayak gini. Iya, iya. Berarti kalau gua jadi lu nih Om ya, Iya. wah lu udah ngalamin syuting yang begini, syuting yang begitu, Iya. yang pakai roll, yang kalau salah lu dibentak-bentak. Lah syuting sekarang nggak ada Gue apa-apa. sampai apal nih. Apa ya? Zaman dulu. Set kayak gini, sutradara ngomong kayak gini. Udah, itu kan cuma satu kamera, jadi nggak pernah ada 2, 3 kayak gitu jadi. Sekarang habis ini close ya, close CU atau BCU gitu. Dia belum kelar kan pasti akan ngomong nih apa si sutradara lensa sekian gitu kan. Nah, belum dia ngomong karena gua udah hafal lang 50 ya. Hancur. Sampai begitu 35 gitu. Sampai begitu tuh. 36. Saking kita udah, karena apa? Kita kemudian masuk ke situ ilmu itu. Iya. Gitu. Iya. Jadi kayak dulu nih, zaman dulu. Senario itu dibaliknya selalu kita bikin daftar tuh. Pakaian. Ini di sini, ini pakaian. Kita bikin juga sendiri. Iya. Jadi bukan hanya tanggung jawab kostum dan bukan tanggung jawab si skrip aja yang kita membantuin tuh. Semua ya. Sehingga kita tahu ilmunya akhirnya masing-masing. Itu sih sebenarnya yang bikin Pelajaran tuh keren tuh ya. bikin survive-nya kita zaman orang-orang zaman dulu di sekarang. Kalau sekarang kan mohon maaf, instannya lu nggak usah terlalu pinter acting. Pokoknya asal ngikutin sutradara gini jadi. Iya, gitu. benar. Lu temen lu belum datang, lu dulu nih sendiri. Ntar temen lu datang kan. Jadinya akhirnya walaupun kayaknya ngobrol biasa tapi jadi terpisah kan. Iya. Kayak gitu. Dia Zaman dulu cuma nggak bisa ambil tuh. image-nya. Hah? Zaman dulu nggak bisa. Nggak tuh. bisa. Oke. Nggak bisa gitu. Karena tetap ilmunya ada over shoulder. Iya. Ada dari sini, ada ngelihat keduanya gitu. Oke, jadi tantangan apa dong yang buat seorang Om Indro udah ngalamin semua, terus kalau zaman sekarang apa Om tantangan buat lo? Bermain film apa, orang lu udah hatam segitu? Gue masih ada di sekarang ini, gue harus syukuri. Syukurinya gimana? Ya makin profesional gue lah. Oke. Jadi bukan sekedar tantangan gitu. Iya. Kalau tantangan mungkin sekarang, mungkin sama lo kemarin di itu kan gue bermain udah bukan jadi intro warkop. Iya. Kan? Itu tantangannya. Dan gue memang kemudian jadi seneng seperti itu. Oke. Karena dari kita berlima,
Rudy Badil, Nano, Kasino, Dono, Indro. Itu kelihatannya yang basicnya pernah di teater cuman gue. Itu pun gue di SMA sebentar gitu. Jadi gue sekarang kayaknya, gue pengen nyoba ini, gue pengen nyoba itu, gue pengen mau nyoba jadi orang yang tua, yang bijak, pengen nyoba dari jadi orang yang antagonis. Bahkan gue pernah nyoba jadi setan, kan lo tahu. Iya. Setannya juga aneh lagi munculnya. Nunggunya juga lama. Berkelompok. Setan gue berkelompok. Gue banyak banget nih gue tanya soal komedian. Lu kan komedian, lu Pol ya, maksudnya Warkop, Om Indro tuh pasti orang baru dengar namanya udah ketawa. Nah, itu lu depres gak sih begitu lu dapat film drama atau dapat film yang deep family gitu? Selama film ya? Selama film? Iya. Jadi soalnya gini, kan kebanyakan orang kesulitan ya, dia mah komedi, let's say kayak Jim Carrey, ya kita tahu dia gitu aja tuh, ya kan? Begitu main film serius kayak ada yang ganjel gitu, atau ada itu yang kan pilihan dia ya, itu kan menurut gue sih itu pilihan dia untuk tetap seperti itu, karena gue harus hargai juga ciri khas dia, warna dia di film itu nggak bisa ditiru orang, itu gokil. Iya. Ya, tapi gini, ini gue akan tarik dulu sedikit, lo ngomong gue sebagai komedian. Iya. Nah, ketika lo ngomong sebagai komedian, nggak ada hubungannya sama film. Karena ketika gue di film, gue bukan komedian, gue aktor. Walaupun aktor yang berkomedi dalam sebuah film. Iya, tapi kan yang berkomedi senarionya. Oke. Itulah disiplin sebuah film. Oke. Makanya suka banyak sekali lo ngelihat film komedi yang bawain bukan komedian. Iya kan? Iya. Dan tetap lucu. Yeah. Kenapa? Dia aktor. Jadi ketika kita ngomong soal film, walaupun gue komedian, ketika gue di film, udah masuk di film, maka gue di situ aktor bukan komedian. Nah, ketika kita ngomong aktor dan teori keaktoran, kita harus siap dengan apapun. Kebetulan kemarin waktu di Warkop, gue tetap jadi intro Warkop yang di film ya. Nah, ketika tantangannya kemudian udah kemari-kemari, gue harus buktiin eksistensi gue sebagai aktor. Oh, gue harus bisa juga. Itu lu tertekan gak begitu lu dapet skrip yang harus jadi bapak yang baik, harus bapak religius. Padahal orang expect-nya nih, Indro Warkop udah pasti lucu. Itu lu tertekan? Tekanan mungkin ada ya. Gue harus akui tekanan mungkin ada. Tapi mungkin gue lebih besar tertantang. Gitu. Walaupun tertantang belum tentu nggak ada tekanan kan. Tetap aja mungkin, aduh bisa nggak, gue harus gini. Masih ada tuh? Ya? Ada. Okay. Makanya biasanya gue tanya dari pertama, gue mau jadi apa nih? Gue seperti apa? Ya. Oh, lu detail sih kalau gitu-gitu. Iya, makanya kan gue selalu gitu kan. Iya. Makanya, dan ini sebuah film, Pak. Iya. Film itu sebetulnya sebuah karya atau sebuah pekerjaan yang kolektif banget. Ya. Makanya lo mungkin tahu betapa gue sama lo segala, gue pasti akan bantu. Bantu banget. Iya, karena itu gue kepengen berhasil. Gue berhasil siapanya? Filmnya, bukan guenya. Karena lo percuma, lo berhasil, lo jago banget, tapi filmnya jelek, nggak bakal dilihat lo, Pak. Ngerti nggak maksudnya? Nah, itulah gunanya kita aktor yang ada dalam sebuah kerja yang kolektif. Gitu. Iya. Gue juga baru belajar dari lu sih, karena gue banyak ngeliat film. Kadang film ada satu pemeran utama yang menonjol banget, sampai ngelupain yang lain. Tapi itu film sendiri bagus dulu dong. Ini dia nggak film sendiri nih. Kalau gue mau sharing beberapa pengalaman gue syuting sama beberapa kebanyakan remaja lah ya. Kayaknya nih orang pengennya menonjol sendiri. Itu kayak paling ganteng, harus ganteng, paling sendiri. Iya kan? Ada yang kayak gitu. Ada kan? Ada yang pengen simpatik terus. Ada yang nggak mau muka jelek aja nggak mau. Kayak gitu iya. Pokoknya mesti ganteng di kamera. Iya. Terus nggak mau ngobrol. Dari dulu Pak. Ada Pak. Apalagi gue maaf nih. Gue dulu kan kerjaan di luar acting, di luar Warkop. Gue kerjaan gue tuh eksekutif produser. Jadi gue dari mulai desain produksi sampai produk, kecuali marketing gue nggak terlalu ini di marketing. Itu gue ngalamin semua. Ada yang minta dimanja nih artis gue, padahal kemampuannya nggak bagus-bagus amat, gitu kan? Maunya kan? Simpatik. Ada. Oh, itu dari zaman dulu ada namanya ya? Kita bapak di situ kan gitu. Ada yang maunya, gue nggak mau kalau kayak gitu. Gue kalau
Ada yang angle aja ngatur loh. Ada kan? Iya kan? Udah action. Pokoknya dia mesti pada. Pak, madep kemari dikit. Aku kamera di situ, aku jelek nih kalau kelihatan Rahang begitu kadang kan. Gue juga baru-baru ngalamin. Iya. Ini orang tampil banget deh. Iya, sampai ada. lupa temen-temennya gitu. Itu nggak bener tuh. Egoistis, film. nggak bener lah. Ya. Egoistis dalam hal Egoistis. ini. Oke, Gitu. kita ngomongin Pintu Surga Terakhir. Iya. Film pertama dari produksi Falcon yang berani masuk ke bioskop. Iya. Dan ini film nggak sangka, kami nggak sangka. Gue pikir film kita, film itu segala tuh yang debut. Tapi justru ini yang dikeluarin gitu. Oke. Kita semua nggak sangka gitu. Kita merasa dapat penghargaan banget di sini kayak gitu. Ini tentang apa sih Om? Pintu Surga Terakhir. Iya. Kenapa judulnya Pintu Surga Terakhir? Kenapa nggak Pintu Surga Pertama gitu? Lu nanya sama yang nulis. Tanya gue lu. Sorry. Jadi gini, ini kejelian penulis dan sutradara yang ikut nulis. Yang nulis siapa Om? Fajar Bustomi. Yang ngedirect juga? Iya. Ya. Dia itu bisa ngangkat, ini sebetulnya sederhana nih cerita. Kan Padang Tapi sederhana. Kan sederhana di Padang, restoran. Enggak di Padang, di sini juga ada. Ada ya? Deket-deket sini pasti ada. Pagi sore? Yuk Udah, kan lagi cerita. Oh iya, bener lagi. Lu sih. Lu sih bercanda lu, humor aja. Jadi dia kejelian dia untuk ngangkat ini sebagai sebuah cerita. Ini sebetulnya ceritanya enteng nggak? Iya. Tapi orang pasti nggak nyangka ada case ini yang kemudian bisa diangkat menjadi sebuah film. Itu satu. Dan ceritanya ini ceritanya juga sederhana, orang-orangnya cuma dikit. Seorang bapak yang single parent, udah sepuh lah. Oke. Single parent. Dan ya single parent, ibunya udah nggak diceritain Bisa apa. tolong diem nggak? Hah? Bisa tolong diem nggak? Ini mengganggu bener. Boleh gue tonjok? Boleh sih. Boleh. Tapi jangan ini gede badan, yang ononya agak krempeng. Tapi kan belum kita coba. Siapa tahu biarpun gede. Aduh, begitu kan, ya kan. Nah, kembali ke masalah. Oke. Tadi masalah apa ya? Tadi masalah Fajar Bustomi tentang single parent. Iya, single parents, udah sepuh, udah pernah stroke, hidup sama anaknya. Anaknya nih karirnya bagus banget, jadi yang membiayai hidup bapaknya juga dia. Oke. Nah, ini kisah cinta antara bapak sama anak itu. Oke. Betapa bapak yang lo tahu ya, nah, anak tunggal, perempuan, cinta banget, nggak punya bini, dia gedein sampai menjadi sukses. Ya. Sementara nih anak juga gitu, dia cinta bener sama bapaknya. Bahkan dia berpikir ini pintu surga gue kalau gue mau masuk surga. Karena gue udah nggak punya ibu. Dulu kan ibu surga di bawah telapak kaki ibu. Ya. Dan banyak sekali cerita yang ngomong soal betapa cinta kita pada ibu. Gitu. Ya. Nah ini bapak, dia karena udah nggak punya ibu. Dia bahkan nggak mau kawin. Karena gue nggak mau ninggalin bapak gue harus nuntasin. Gue kalau kawin, gue juga harus ngelayanin suami gue, itu pattern, udah nggak bisa dirubah. Tapi gue jadi berkurang pada bapak, gue nggak mau berkurang bapak. Oke. Jadi gue nggak pernah mau berpikir ke arah sana. Jadi ini anak karirnya bagus banget sebagai cewek, tapi kehidupan percintaannya nggak ada sama sekali. I'm sure. Jadi itu konflik itu yang terjadi sampai nanti happy ending apa enggak nanti kita lihat. Betul. Ya kan. Nah di sini juga ada komedinya, walaupun mengandung bawang nih ada nangis-nangis juga, tapi ada komedinya. Ama encek bagus ku main. Nah, iya, gitu. Nah, ini nih. Jadi ada insert komedi yang lucu lah, gue yakin itu. Lucu. Berarti ini drama komedi romance. Ya, kira-kira gitu. Drama komedi romance. Walaupun dari Indonesia ya, bukan dari Roman. Itu Romania dong, jauh. Oh, Roman siapa nih? Itu yang Ben Hur segala kan? Oh bukan. Ini Roman Picisan, Dewa. Oh iya, benar-benar. Atau Roman basisnya Wah makin jauh. Atau Roman Nirama? Bukan ini. Lebih jauh ya? Lebih jauh lah. Atau biskuit Roma? Ya. Lanjutin aja. Kita ngomong Roma terus. Oke, waktu kejadian syutingnya apa yang terjadi? Seru nggak? Ini kan syuting setelah PSBB dulu, sebelum PPKM. Ya. Jadi memang agak longgar. Tapi tetap kita, lo tahu Falcon dong, protokol kesehatannya gitu.
Nah, akhirnya di beberapa tempat, terutama yang ada di rumah, gitu, kita bener-bener di rumah itu, dan krunya nggak sebanyak film biasanya gitu. Ini kru dikurangin kecil, dikurangin banget. Karena kan memang adegan-adegannya juga memang di rumah, di ini, takutnya terus jadi ada kerumunan gitu. Nah, itu kayak jadi berasa kayak keluarga. Gitu. Sebetulnya kita juga kan, cuman kan kita, nah kalau di sini kan keuntungan ada gue yang orang tua, ada seorang bapak ibu, ada seorang anak lagi, jadi ada kakek, bapak ibu, cucu. Karena waktu itu si Cika baru aja lahirin, anaknya baru 3 bulan. Gitu. Jadi kita jagain apa bayi itu, hati-hati jangan berisik ini gini. Jadi kita kayak di rumah sendiri gitu. Belum lagi kayak amal segala deh kita kalau syuting. Enak di dekat sini ada kopi nih gitu ya kan. Kan gitu kan kita biasa. Standar tinggi. Kita gantian gitu. Terus wah ada sate nih. Ya kayak gitu juga ini. Ya, apalagi ada anak perempuan kan si Tika kan. Pare dekat sini sate enak nih. Waduh yang tadi nggak kepikiran kan enggak makan dus-dusan mulu. Itu kita beli sate rame-rame. Kayak pesta. Syuting mah gitu iya. Ya emang gitu. Itu kebahagiaan syuting gitu. Iya. Om Indro, berarti kalau ngomongin lu jadi single parent, lu tuh terkadang suka teringat gak? Ini mohon maaf ya, lu kan juga udah kehilangan istri dong. Nah, gue pengen tahu deh psikis seorang aktor tuh, lu kadang-kadang suka justru kayak, itu. Nah, itu tuh. Ini begitu kan tadi lu ngomongin soal lu menerima atau menolak gampang gitu kan. Begitu gue diliatin film ininya, waduh gue bisa nih. Walaupun nggak banyak, nggak dekat banget, tapi gue relate sama kehidupan gue. Betapa gue seorang bapak yang kebingungan megang anak-anak karena selama itu dengan istri kan, bukan sama gue. Terus kemudian gue juga punya anak perempuan yang belum menikah. Ya walaupun nggak seperti ini ceritanya, tapi kan relate tuh ada. Gue bisa ndalamin situ. Nah gue masuk. Nah ini mohon maaf nih, gue ngomong kesombongan gue. Begitu gue lihat gue bisa. Gue kalau lo tahu kan biasanya gue selalu nanya. Ini gue nggak pakai nanya. Lo boleh tanya sama Fajar. Gue masuk reading pertama gue udah nangis. Karena itu reading pertama. Nih tanya aja sama siapa-siapa. Oh dia nggak ngikut. Orang-orang nggak ada yang ngikut di gue. Iya makanya. Pada saat reading pertama. Reading pertama tuh gue udah adegan gue menasehati anak gue. Menasehati secara menyentuh. Gue udah nangis di situ. Itu lo boleh percaya boleh nggak? Fajar langsung. Nggak salah saya minta Om jadi main di sini. Itu kenapa lo nangis Om? Lo ngerasa itu relate ke kehidupan lo? Karena gue nasehatin betapa kekhawatiran gue. Lo hanya berpikir surga. Ini gue sedikit aja gue spoilerin. Surga itu bukan hanya dari mama, bukan hanya dari ayah. Surga itu ada di mana-mana. Bahkan dari keluarga kecil lo nanti, dari anak lo, itu semua ada pintu surga di sana. Jadi gua ngomong soal itu. Betapa anak gua kan juga ceritanya agamanya bagus gitu. Gua ngomong soal itu. Ini bukan film religi sih, tapi menyentuh. Menyentuh ya. Jadi itu gua merasakan bahwa keadaan saat itu betapa gua khawatir banget mau ninggalin anak. Gua sakit-sakitan, gua gula, gua pernah stroke ceritanya gitu. Aduh ini kalau nggak ada gua gimana anak? Ya walaupun mungkin bukan masalah cari uang ya, tapi siapa yang jagain dia? Siapa yang nanyain dia kalau pulang capek? Nah ini kayak gitu. Gua ke situ gitu. Wah gua bangkit tuh. Jadi begitu baca skripnya jatuh cinta dong. Iya, jatuh cinta sama skrip itu gue. Tapi seberat apa sih Om Indro menjadi seorang single parent? Apalagi lu juga punya anak perempuan nih. Sebelum ini gue ngomong terus terang. Nggak tahu gue udah pernah ngomong belum. Ketika bini gue sakit, belum meninggal. Sebelum itu gue pernah ngomong sama bini gue. Karena itu yang gue rasain gitu. Dan gue kan sebagian besar hidup gue sama single parent walaupun ibu. Jadi gue ngerasain sama ibu. Oh, lu pun juga dirawat sama single parent Om? Iya, sama ibu. Nah, gue pernah ngobrol di sana. Kalau nanti tiba waktunya, gue berharap Tuhan ngasih gue duluan.
Oke. Karena bagaimanapun juga, touch untuk keluarga itu dari ibu, bukan dari bapak. Iya. Iya kan? Iya sih. Berasa banget. Berasa banget. Berasa banget. Bapak gue juga selalu ngomong gitu loh. Iya. Jadi kalau bisa gue duluan. Bini gue juga ngotot, enak aja lo. Gue nyari duit dari mana? Rezeki mah ada yang ngatur. Gue bilang ya. Tapi kenapa kalau laki-laki gitu ya om? Gue juga mau Nggak curhat. tahu. Bapak gue ngomong gitu mulu. Nggak tahu, karena pokoknya gini, kalau misalnya meninggal masih gue duluan. Kalau yang meninggal mama, bubar aja. Gitu bapak gue Iya. Iya, seolah-olah gitu lah. Seolah-olah gitu dia ngomong dia. Iya, karena apa? Nggak ada kemampuan laki itu di otaknya, ada sebuah pemisah itu yang lebih tebal daripada perempuan. Iya. Dan itu menandakan bahwa laki itu hanya bisa fokus di satu tempat. Oke. Ya, makanya ada ahli itu yang Ibu Aisyah. Anak laki, bapak-bapak lagi baca koran, Pak, kopinya nih di sini, ya. Nggak tahu dia ngomong apa nih. Ntar abis baca, kopiku di mana? Nah itu tadi dibilang iya. Karena dia nggak bisa fokus, dia fokusnya hanya kemari. Oke. Beda sama ibu-ibu lagi masak. Pak, tuh kopinya udah aku siapin ya. Lihat ke sono sinetron. Beda. Iya. Dia bisa Touching-nya mecah. ya? Iya, dia bisa mecah. Ini ilmu loh ya. Dia bisa mecah. Nah, laki nggak bisa. Nah, itu yang gue rasain. Makanya gue pernah ngomong kan bahwa ya Allah, gue kok belum pernah belajar bagaimana tuh handle anak-anak gue. Iya. Sementara bini gue 37 kawin, mereka menghandle itu terus. Ya kan? Ya itulah kelemahan laki menurut gue. Jadi kita selalu pengennya ya laki duluan gitu. Iya. Dan ketika laki itu harus benar-benar seperti kayak gue, berat. Berat ya om? Kalau menurut gue ya, kalau yang benar, buru-buru mau kawin lagi. Lo iya, apalagi seumuran ke gue kayak gitu. Ada ketidakadilan ketika kita ngawinin orang, udah gitu dia harus benturan anak gue lebih tua, anak gue udah gede-gede, udah 40 tahunan. Istri nggak tahu bagaimana, budaya yang aneh apa segala macam. Terus gue cuman kasih kebahagiaan apa sama istri gue? Oke. Cuman duit aja juga udah nggak seberapa gitu. Ya kan? Menurut gue ada nggak fair gitu. Iya. Nah gue penasaran banget deh waktu sorry banget sih almarhum istri lu itu, gue tau banget lu sih shock dong ya. Lu ngomong apa sama anak lu? Kan lu pasti nggak prepare ya. Tipikal orang kayak lu kan pasti laki banget nih. Itu gimana om? Ya susah. Manage-nya gimana tuh? Nggak bisa gue. Jujur ya. Jujur awalnya tuh susah banget. Akhirnya gue diem. Sejujurnya gue harus ngomong. Akhirnya gue diem. Oke. Beruntungnya anak-anak gue jadi tahu diri gitu. Oke. Ya bapak lah. Ya artinya mungkin kita yang harus menggantikan mami untuk dia, bukan dia menggantikan mami untuk kami gitu. Karena kita udah gede-gede. Untungnya kelihatannya seperti itu. Kayak gitu, terutama ada anak gue yang kedua nih yang jadi manajer gue, ya dia yang care banget gitu, dia yang memimpin ini gitu. Gitu. Jadi dia yang walaupun dia udah menikah di mana, tapi dia yang ngatur sama kakaknya, sama adeknya, lu gini, papa gini, perhatiin ini itu gitu, kayak gitu. Sedikit banyak ya, kemudian sama sifat gue yang kemudian cuman bisa diem ini, rada berjalan lah gitu rada aman lah gitu. Wah keren banget. Dan film ini ya kurang lebih relate ya. Lu single parent, lu ini gitu ya. Dan makanya dari gue bilang, begitu gue ngeliat gue jatuh cinta banget istilah lo kan pada di anjrit nih. Ini gue nih bisa. Bukan gue tapi bisa gue. Bisa gitu. gue. Tanggal berapa om keluarnya? 11 November. 11 November. Jadi 11 bulan 11 jangan lupa tahun 2021. Iya. Angka hoki itu ya. Bilang gue nikah tanggal 11 tapi bulan 2. Oke. Iya. Berapa juta penonton nih kira-kira ya? Gini, Tata. Ini gue banyakan gini deh. Gini, Tata. Gini. Lu tuh nih, ini last question nih. Ini pertanyaan buat gue. Lu mah nggak pernah konsisten, lu dari dulu last question tapi nanya lagi. Mendingan jangan diomongin. Enggak, biar gue terima. Lu tuh tipikal orang gini gak sih om yang kayak jadi kepikiran buat jumlah penonton atau lu yang penting gue mainnya bagus lah. Apa lu kepikiran nih kalau misalnya udah 2 minggu bangke cuma 200.000 lah gitu. Lu tipikal orang yang pemikir itu nggak? Apa lu mikirin? Dua-duanya sih gue. Di satu pihak gue orang yang tadi kan gue bilang, gue mau ada yang nonton mau nggak, gue berkarya. Karena itu nafas gue. Ya. Tapi di lain pihak, ya ketika berjalan, aduh kok nggak seperti ini. Aku pikir
orang akan menghargai acting gue gitu, Iya, misalnya gitu kan. Hmm. Ya, ternyata enggak ya. Berarti gue harus berusaha lebih bagus lagi. Udah gitu sih sebetulnya. Oke. Lebih Berarti lu masih kepada- suka kepo-kepo gitu ya? Berapa jumlah? Oh masih. Kalau Masih. itunya masih. Berapa jumlah penonton? Kalau jumlah Masih ya? penonton, ada onat nih. Pasti rada banyak gitu. Oh masih ya, masih ya. Oke. Om Indro, thank you banget ya. Sukses filmnya 11 November 11 2021. Dan ada ininya. Untuk terbatas ya. 10.000 perak aja. Iya, gue juga baca. Jadi gimana sih promonya, gue bingung deh. Jadi 10.000. gini, ya, orang berduyun-duyun sekarang karena kesempatan pertama terbatas. Itu lo bisa dapetin dengan 10.000 satu tiket. Belinya harus sekarang. Iya, pokoknya belinya ya jangan sampai kehabisan gitu loh. Kan itu terbatas gitu, sekitar 100.000 penonton. Kalau banyak untuk pandemi ini banyak banget. Banyak lah. Iya. Nah, itu dikasih 100.000. Tapi kan dulu juga Falcon pernah yang CD itu. Kita sediain berapa ribu CD. Yang pertama dapat CD gitu. Ya. Yang pertama pesan tiket dengan pesan ya. Lebih kurang. Animonya 2 kalinya. Akhirnya disediain semua. Oke. Gitu ya, siapa tahu ini kalau animonya bagus Falcon juga siapa tahu nih sekian. Karena ini kan sebagai perayaan untuk kita semua orang film. Iya. Pertama kita balik lagi, Gua kita senang kepengen, banget. Gua kita senang kepengen orang nonton lagi. Kita juga dapat penghargaan dengan ditonton kayak gitu. Betul segala banget. macam. Oleh karena itu dibikinin semacam bonus-bonus kayak gitu. Yes. Terus ada lagi challenge, bikinin video. TikTok. Ya TikTok itu mengenai kecintaan kita pada ayah. Atau pada ibu, terserah. gitu Atau dong. kalau yang udah meninggal bisa dengan foto-foto, bisa dengan narasi. Oke. Dulu gua waktu ada bapak gua begini. Bisa itu. Dan itu dikirim ke? Dikirim, makanya masuk dulu ke ini supaya tahu peraturannya gimana ke Falcon? Instagramnya Falcon kayak gitu. Itu hadiahnya 20 juta untuk 10 pemenang. Oke. Ya. Jadi per orangnya 2 juta. Hari gini Pak udah 10.000 nontonnya, dapat 2 juta kan sama juga beli kerupuk 500.000 di kerupuk semua. Kalau masih nonton bajakan sih keterlaluan. Ya Allah, kita udah lupa ada yang namanya pembajak, lu masih nonton aja gitu kan ya. Ya Ya Allah. gitu Pak, kadang filmnya keluar di bioskop, besok di Telegram udah ada, gue kesel banget deh. Hah? Itu bagaimana menghentikannya ya? Ini gue nanya lagi, kata last question. Ya, makanya. Gue kesel deh, film lu premier, besok kita nonton, tiba-tiba di handphone. Ini kan masalah kita. Bagaimana gue tanya juga ke lu. Ini kira-kira bagaimana menurut lu? Kalau menurut gue, Iya. gue kesel sih. Ya cuman kesal doang, nggak Gak ada menyelesaikan. langkahnya. Nah. Gue sampai sekarang nggak bisa pikir deh, kenapa itu nggak bisa dihentikan ya? Kenapa ya? Karena tetap ada setan kalau menurut gue. Di dunia ini hanya ada 2. Kanan, kiri, atas, bawah, setan, malaikat, kan kayak gitu. Nah menurut gue kenapa hal-hal yang begini tetap selalu terjadi? Karena ada setan yang sukses juga mempengaruhi beberapa orang ini untuk berbuat kejahatan. Oke. Oleh karena itu, gue salah sih udah telat nih sebetulnya. Kalau enggak, mungkin gue akan berhasil mengatasi. Gue dulu kepengen jadi polisi nggak kejadian. Tapi kan lu punya capability Om, lu kan senior, lu kenal banyak orang film, bisa bergabung di sebuah organisasi film yang bisa menghentikan pembajakan anjing ini loh maksud gue. Nggak bisa. Kita syuting Nggak sebulan. komprehensif juga dengan seperti itu. Nggak bisa. Enggak. Karena kan gini, lu ngomong kayak gitu, lu ngomong soal juga penanganan hukum. Ya kan? Ketika hukum, sekarang lu gini deh, kenapa sih orang udah pada ditindak juga semua, masih cengenges tuh yang namanya koruptor. Nggak ada hukuman yang berat. Maaf nih, ada di vonis 10 tahun, 14 tahun, nanti dapat remisi akhirnya cuma 4 tahun. Ya kan? Satu. Tetap di dalamnya yang namanya orang kaya beda sama yang muda. Yang jelek, bukan cuma tukang copet biasa, beda. Beda dia, ada AC, ada TV, ada apa, ada keluar, bohong amat. Gue dulu pernah buktiin, lah ini di luar, orang ini katanya di dalam kayak gitu. Kayak gitu. Jadi pembajakan tidak akan pernah berhenti? Menurut gue nggak bakal pernah berhenti. Kalau kita sadar tidak, ya? Ya, kalau saja tidak ada hukum yang jelas. Dan satu hal gini ya, selama bangsa ini juga masih
nggak pernah menghargai sebuah karya, Ya. ya mereka akan tergoda beli yang murahan aja. Benar. Gue waktu zamannya lagi laku kayak syuting film kan 1-2 tahun. Gue berhenti loh Om nonton film bajakan. Karena pas gue syuting, gue tau rasanya. Gue ngeliat di OP-nya, tukang kabelnya keluar, sampai PU gue pikirin. Iya. Sampai gue matiin lagi. Ah udah gue tunggu aja. Mending gue beli yang berbayar deh. Iya. At least gue bayar gitu. Iya. Tapi semenjak gue main film. Lu Sebelumnya mah gue punya- nonton bajakan mulu. Makanya Itu gimana artinya lu edukasinya punya ya? komitmen terhadap Iya. dunia lo, rasa syukur lo kepada Tuhan. Itu Iya. gitu. Ketika lu nggak di situ lu belum mengetahui. Nah celakanya orang-orang di luar sana nggak kepengen tahu bahwa ada hal yang itu. Nah, iya, gue setuju banget tuh. Kayak gitu. Karena gue tau baca capeknya sih. Dan bayarnya juga cuma murah Gue kok. dari SMA, juga. dari bajakan belum pernah ada. Iya kan? Oh dari Sampai- zaman lu bajakan juga Nggak stok mana ya? ada yang film mau Divisi dipakai apa, glodok, video ini. belum ada. Iya. Hah? Mau dibajak pakai apa? Ya kan dulu kan ada visi di glodok tuh. Nah Sekarang itu udah mulai kan berkurang. setelah gue udah berapa tahun terkenal, baru Iya, ada iya, video, ada video bajakan, CD bajakan. Nggak pernah gue, lo boleh tanya orang glodok, pernah nggak gue beli di sana? Nggak pernah, gue pasti nyuruh orang. Bokep. Ya, kalau nggak ada yang lain yang ketawa, lo nggak sadar. Iya, gue baru nyari. Lu nyuruh orang tapi Nggak pernah. Enggak kan ya? Nggak pernah lah. Ya gini loh, ini dunia gue masa mau gue berakin sendiri, maaf nih kata-kata kasarnya gitu. Iya. Gile gue berakin sama rumah gue sendiri kan. Iya. Enggak dong, gue di WC dong, jangan di Om Indro, sukses terus. Thank you banget ya. Makasih Nat. Thank you banget. Dan 11 gua selalu November ya. senang sama lo ngobrol kayak ngefans gini sih, ya. gila. Gua Artinya kita sama gilanya. Pintu surga terakhir. Pintu surga. Oke, lu berjanji ini Gue film. kepengen tahu, lo harus nonton. Dan ini Gue lo, datang ke premiere kok. iya janji ya, lo nonton dan gue kepengen tahu tanggapan lo, ntar lo ngomong gue. Oke. Bener ya? Deal ya? Dan gue kan selalu kayak gitu juga ke lo. Iya. Iya kan? Lu Jadi, nih Om, lu satu-satunya artis senior yang kalau gue jelek, lu kasih tahu. Nat, maju jangan malu-malu. Kalau yang lain mah kayaknya ya udah gitu. Nggak Bukan enak, ngejelekin yang lain ya. nggak enak. Nggak enak Karena ya. kalau gue nggak, gue sayang sama lo. Bukan soal enak nggak enak. Gue sayang sama lo. Lu sayang sih. Enggak. Tapi serius deh. Enggak bener ini gue. Gue tuh tadi deg-degan. Gue selalu sayang sama lawan main gue. Iya. Kenapa? Keberhasilan gue, keberhasilan lu. Iya. Jadi nggak mungkin gue berhasil sendirian tanpa lu juga. Ya. Oleh karena itu gue harus dukung lu. Itu Ya. pattern kalau di film. Ya. Menurut gue ya, Biasa. setidak-tidaknya menurut gue. Keren loh. Tapi kan gini, orang touch-nya ada yang enak, ada Iya. yang enggak, ada yang memang bisa menggurui atau menasehati, ada yang enggak kan gitu. Nah gue kebetulan bisa nasehatin, bisa ngarahin, oh kalau Onat gue kayaknya gue harus ngomongnya gini nih, Iya, baru iya, dia iya. dapat Iya, iya, gitu. iya. Sampai sekarang nakal-nakalnya kan gue juga bisa ngikutin lu. Om Indro, thank you. Ya. Pintu surga terakhir 11 November 2021. Sukses Om. Tonton. Di bioskop jangan dibajak. Iya. Ya. Di bioskop seluruh Indonesia yang kesayangan lu maupun yang bukan kesayangan lu. Kalau nggak saya nggak apa-apa dong. Loh, ya nggak apa-apa kan mungkin bukan kesayangan lu tapi kesayangan orang lain. Nah, betul. Berarti bayar tiket ya. Bayar tiket, Bayar tiket. 10.000 aja kalau buru-buru makanya. Dan protokol udah aman dong sekarang, nggak perlu takut, Aman kan? tapi tetap kita pakai. Sekarang Iya. udah 70% boleh. 70% Jadi kalau lu ya? sama istri lu boleh dekat, Oke. nggak pakai jarak kayak gitu. Tapi kan juga yang paling penting adalah kan nunjukin lu Vaksin pernah 2 vaksin. kali. Ya, Nice. maka itu kami semua dari Falcon, dari kami semua Ya. para terima kasih untuk yang udah vaksin. Yes, terima Karena kasih. kalian membuat bangsa ini kemudian menjadi punya rasa aman. Amin. Jangan takut ke bioskop. Jangan. Pintu surga terakhir 11 November 2021. Thank you. Thank you. Thank you Om. Thank you. Ini udah gini lah. Thank you.